Iya, salam sehat. Bandarmologi IPA ke-1 ya. IPO 10 April 2023, data sampai dengan 26 September 2025. Sebentar. Ya. Jadi company profile ya. Oh ya, saham ini isunya ada CA ya. Ya ada CA intinya. Tetapi saya tidak akan jelaskan karena ya harus serius betul mempersiapkan bandarmologi ini. Nah, tapi saya tampilkan atau saya jabarkan secara data saja ya. Kalau faktor CA kapan corporate action itu berlangsung, siapa yang buy saham, siapa yang akuisisi saham pipa. Nah, itu tidak akan saya jelaskan. Anda bisa cari sendiri by Google maupun by AI. Karena kalau saya cari nanti malah nggak jadi videonya. Karena harus riset mendalam ya. Saya jabarkan secara data saja yang ada. Yang ada di kami ya. Nah, langsung aja bahwa di sini adalah perusahaan di mana direksi dan komisaris terjun langsung mengelola perusahaan. Ya. Di sini komisaris pegang 3,65%, direksi pegang 29,2%. Ini perusahaan apa? Anak ya, anak perusahaan PT Indobangun Nusantara, PT Kedaung Indah Sarana, PT Modern Cinta Sarana. Nah, perusahaan ini PT Multimakmur Lemindo Tbk atau PIPA, yaitu manufacturing PVC based plastic building material and its trading and distribution through its subsidiaries. Ya. Langsung aja. IPO tanggal 10 April 2023 ya. Dengan kode underwriter AH yaitu Jinhan Sekuritas Indonesia dengan harga IPO 105. Pada waktu berdirinya perusahaan ini, waktu IPO terutama ya, itu saham publiknya 27%, sedangkan founder share-nya 73%. Seiring berjalan waktu, saham publik yang tadinya 27% menjadi 48,9%. Jadi bertambah saham publiknya 21%. Otomatis founder share-nya bertambah juga. Berkurang ya. 21%. Jadi 51,1%. Kita langsung ke buyer dan seller ya. PIPA ini termasuk dalam sektor industri ya, manufaktur ya. Last price-nya 300. Jadi telah naik. Oh ya, last price 300 di mana hari ini di Jodi yaitu 0%. Naik 185% dari harga IPO. Perusahaan berdiri selama 2,5 tahun, ya kurang lebih ya, di mana low price-nya sampai 9, karena ini pernah penghuni FCA dan sekarang masuk FCA lagi.
di penghuni FCA ya, terus sembuh atau istilahnya tatonya dihilangin ya. Terus kena tato lagi, FCA lagi, dimana AVG Price di Rp55 dalam rank 200 hari. Tertingginya ya hari ini yaitu Rp300. Nah, ke buyer dan seller. Nah, kita konsentrasi ke seller karena apa? Waktu IPO ya. Siapa yang jual? Underwriter kah? Ya. AHA ternyata jualan, underwriter, Jinhan Sekuritas, yaitu jual. Oh ya, tadi ada yang ketinggalan ya. Asing di saham ini kecil, cuma 0,29%. Ini asing ya, diduga ya. LG 43% jualan, AHA 40%, AO 14%, IN 2%, dan di sini retail nggak ada jualan ya, sedikit banget ya retailnya, jualannya ya. Karena mungkin retail nggak punya ini ya, atau punya dikit ya. Ini harganya 81, LG AHA 71, AO 132, IN 197. Nah, dijual ke siapa? Dijual ke CP 34%, XL 19%, CC 4%, CCF 2%, ini retail 42%. Di sini faktor asingnya ada cuma 4% ya. Di mana asing buy saham ini 4%, sedangkan yang sell asing 0%. Sedangkan yang lokal 96%. Nah, dari buy dan sell ini ya, buy dan sell, ini buy, ini sell, ini ya sudah, oh ya, ini kalau 100% ya, jadi 34%, 19% ini adalah persentase free float yang ada di pasar, penguasanya ini yang di market ya, itu penguasanya ini dengan persentase ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan free float secara keseluruhan yaitu 49%, yang telah dijual dulu 78,9% ya. Jadi dari 1,6 miliar saham, lembar saham ya, itu telah dijual 100 atau 1,3 miliar ya, jadi setara dengan 78,9%. Sedangkan sisanya 21% itu 353 jutaan lembar ya, jadi setara free float yang masih di hold ya, itu 21,1%. Kemudian buy dan sell ya. Oh ya, kalau dibandingkan dengan total share keseluruhan ya, maksudnya termasuk founder share ya, di mana buy dan sell 38,6%, free floatnya 20,3%, sedangkan founder share-nya 51%. Jadi yang di market 38% tambah free float ini. Ya, tapi yang betul-betul ini 38,6 itu yang betul-betul ya, dijual belikan di bursa efek, di pasar regional maupun pasar tunai maupun pasar nego.
Nah, 38 dari 100 ya. 38 itu CP 13%, XL 7%, CC 1,4%, CCF 0,7%, BKF retail 0,8%, PS 15,4%. Ini free float dengan harga masih 105, underwriter harga 105. Nah, di sini belum ada yang mencurigakan ya. Maksudnya harganya mungkin 400 apa berapa gitu ya. Nah, ini modalnya. Jadi kita boleh dikatakan 105 adalah support kuat. Tapi ada support di bawahnya yaitu 73 karena ini pemegang saham terbanyak secara persentase yaitu 13%, maka ini sebagai support. Kemudian support yang kedua ini dan seterusnya ya. Pokoknya yang dominan, nah 119 katakanlah support berikutnya. Support ketiga, support pertama, support kedua, support ketiga 119 ya. Nah, ini 3000 ya, jebol support. Ya itu ya, jadi penguasanya CP dan XL ya. 13 dan 7,2% dengan harga ini. Nah, kita ke buy dan sell bentuk P ya, atau chart lingkaran di mana ini terjadi distribusi ya. Ini pandangan secara general ya, terjadi distribusi dari penjual yaitu LG 43%, AH 40%, underwriter ini ya, AO 14%. Yang jelas kalau orennya dibeli gede, ini 40%, jelas ini distribusi. Di sini warna orennya cuma 1% ini kayaknya, ya. Jadi distribusi ya. Maka dia harganya sempat ke 9 karena FCA ya, karena ya mungkin diguyur ya, sampai angka 50, kemudian di bawah 50. Sini ada LG, AH, AO ya, CP 33, XL 19%, retailnya banyak, yang kecil-kecil banyak. Nah, ini porsi saham dibagi total share, buy dan sell 39% udah, free float yang ditahan 10% dengan harga 105 ya, harga IPO. Founder share-nya 51%, otomatis harganya 105 juga. Nah, itu ya. Jadi saham ini tidak ada istimewanya kalau kita pandang sekilas saja ya. Mungkin bumbu-bumbu corporate action atau CA itu yang bikin harga barang ini melesat ya. Karena memang ada CA. Nah, kita ke kurun waktu tertentu ya. Misalnya pipa ya. Pipa. Ya, ini ya. Chart pipa versi IPOT IPOT ya. Nah, nanti saya buat dari awal volume ini sampai ke sini itu yang pegang sahamnya siapa atau mayoritas dan minoritasnya siapa. Nah, kita lihat. Nah, ini waktu IPO pipa ini ya,
dari 105 mungkin ini arah apa ya? Apa enggak? 105 ke 140 ya arah ya. 35 ya. Terus arah lagi ya, arah 2 kali. Terus yang ketiga mungkin nyentuh arah tapi turun masih di atas harga preview. Nah, ini chart terakhir daripada emiten pipa. Naiknya ini FCA ini saatnya. Nah, ini bukan FCA ini, kembali ke FCA. Ya, kita dari posisi ini ya. Tanggal 24 April 2025 ya. Kita lihat datanya. Nah, ini patut dicurigai juga 211 ya. Nah, dari tanggal 25 bulan 4 2024 sampai sekarang bulan 9 tanggal 26 bulan 9 2025 itu masih distribusi juga ya, ini LG jualan masif. Ditampung CP, XL dan MG. Ya, intinya distribusi. Tapi harga naik ya, naik barangnya. Tapi bisa ya. Karena bandar yang memaintenance. Dia duitnya banyak, mau diturunin dinaikin bisa. Kemudian ini pipa ya. Oh ya, pipa ini kalau altret ya. Tadi ini asing dan bukan asing, mana pipa? Ini pipa. Ya, ini ya. Ini asing 6%, asing jual 1%. Ya. Nah, kita lihat lagi. Ini sama dengan yang tadi ya, cuma ini tidak ada asing dan domestik, jadi semua sama. Nah, itu kelemahannya. Tapi kalau brokernya sama, satunya LG, satunya LGF, ini LG domestik, lawannya misalnya LGF. Nah, kalau tidak disamakan asing dan lokal, otomatis barang itu habis. Seolah-olah crossing ya, dari F ke LGF ke LG domestik. Padahal jelas beda. Yang pertama, RDN-nya jelas beda. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jelas beda lah, F sama RDN-nya beda ya. Nah, itu aja lah, RDN beda. Udah malam. Kemudian ini udah ya. Oh ya, ini ingin saya tampilkan transaksi 325 ini. Nah, jadi transaksi seperti ini jelas terjadi di pasar nego. Karena kalau di pasar reguler, nah uang tertinggi aja 300. Ini jualnya 325. Nah, apa ini mungkin yang dikatakan crossing pembelian saham ya sebanyak 100.000 lot atau 10 juta ya, 10 juta lot. Nah,
Ya. Ini sama ini seolah nggak beda jauh ya, 3 miliar sama 5 miliar sisi 2. Tapi lotnya banyak banget bedanya. Ini 100.000, ini 1 juta. Ya karena perbedaan harga. Ya, ini harga selama MG jual beli selama bulan 4 2024 tanggal 25 ya. Jadi ya wajar. Ini 1 juta lot lebih, ini 100.000 lot ya. Dengan harga amasing 325. Jadi crossing ya. Terjadi crossing, apakah harga akan menuju ke 325? I don't know. Yang jelas sekarang 300 dan kena FCA. Apakah akan menyentuh harga 325? Katakanlah ini adalah tertingginya gitu ya, harga tertingginya. Kalau mau all time high ya harus melawan 325 ini di atasnya. Nah, ini saya coba kita bikin 10 sekuritas agak panjang karena kita ingin lihat PI ini ada karena harganya dia istimewa yaitu 325. Nah, kalau di sini kan nggak ada nih. Mana PI? Oh, ini ada juga PI. Oh, ada ya. Tapi ini di market ya. Kalau dia di asing dan nano ada nggak? Nah, di sini PI-nya kalau di sini PI-nya termasuk retail ya. Karena lotnya dikit sih, 100 loh. 100.000 lot ya. Sedangkan ini 204.000 lot, ini 290.000 lot. Nah, PI ini cuma 100. Kecil kan? Dianggap retail, padahal dia beli dengan harga spektakuler 325. Itu ya. Kalau di sini kan PI, karena ini PI ini ya. Kenapa beda nih 211? Karena ini gabungan L ini, lain-lain, PI dan lain-lain. Itu totalnya 21 miliar atau setara dengan 1.754.000 lot saham. Ya, itu ya. Jadi penekanannya ke tadi, mana tadi? Iya ini, PI yang beli dengan harga premium. Ya, dibanding lainnya, ya ini ada yang 77 ya, CP. NI kok berani. Ini mungkin yang menjadi daya tarik HK sampai ARA bertubi-tubi ya. Saya kira cukup ya. Apalagi, oh iya ada satu. Nah ini ya, cuma sekilas saja ya. Jadi pipa ini kemarin naik 6,38%. Hari ini doji harganya sama dengan harga preview dengan valuasi 14 miliar. Jadi ada penurunan ya. Oh bukan. Ya ada penurunan ya dari 24, 29, 14. Volumenya juga turun. Ini satu. Dimana saham ini saham di tertingginya ya. Telah naik 3.233% dari harga low-nya selama ring 200 hari. Industri pipa PVC ARA 12 kali ya. Dimana hari ini di gap up di 4,2, open minus 0,4, low-nya ya minus 0,4%.
AH itu underwriternya, free float-nya 49%. Ya, pipa udah melewati MA 200. Ya, IPO di 10 April 2023 dari harga IPO naik 186%. Ya, saya kira cukup ya. Kita akhiri materi bandarmologi pipa ke-1 ini. Salam sehat.